kelompok 4 di sini akan membahas mengenai masalah perkembangan ekonomi dan kebijakan politik pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama dibahas ini adalah kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terdapat 5 kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama adalah Yudhoyono berkata kebijakan pengamanan anggaran pendapatan dan belanja negara ini pada tahun 2012 jika tidak ada kenaikan harga BBM, apa yang harus kita lakukan? Beliau mengucapkan seperti itu dalam sambutannya saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu 2 di kantor Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 4 April 2012. Adapun kebijakan yang kedua yaitu kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Susilo Bambang Yudhoyono ini melihat adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara-cara yang baik, bukan dengan menggenjotkan pajak di segala lini, kata dia, tapi betul-betul menambahkan sisi penerimaan negara. Kebijakan ketiga, kata Yudhoyono, adalah gerakan bersama di tingkat nasional, penghemat energi secara total. Saya akan keluarkan instruksi presiden yang baru, termasuk peraturan-peraturan presiden yang diperlukan, ujarnya. Kebijakan keempat adalah kebijakan penggunaan gas domestik. Menurut Yudhoyono, kebijakan penggunaan gas domestik diharapkan dapat mendorong industri dan pergerakan sektor real. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga bisa kita jaga, ucap dia. Kebijakan yang kelima adalah kebijakan untuk meningkatkan investasi tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Menurut Presiden Yudhoyono, investasi akan berkembang jika iklim dan kondisi ekonomi baik, serta ada aturan yang kondusif lagi pengembangan investasi tersebut. Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan politik. Dalam pemerintahan SBY ini melakukan beberapa kebijakan politik, diantaranya yaitu yang pertama ada pembentukan Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk yang pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2007. Seperti pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 2. Pada susunan kabinet ini berdasarkan usulan partai dan tim sukses dari SBY. Terus pada tanggal 19 Mei 2010, Presiden SBY ini mengumumkan pergantian Menteri Keuangan dan pada tanggal 18 Oktober 2011, Indonesia Bersatu 2 beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Menganut konsep trias politika. Trias politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, sistem kepartaian. Indonesia sendiri selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004 sampai 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Politik pencitraan. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Dalam melakukan politik pencitraan, Presiden SBY melakukan dengan beberapa hal yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Yang terakhir adalah politik luar negeri. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu ada 3.
Yang pertama, terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain, yaitu Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia tersebut terhadap perubahan domestik dan perubahan yang terjadi di luar negeri internasional. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis, yang artinya itu Indonesia mencoba menjalani hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.